menjadi tematik digabungkan seperti tema, ada plus-minusnya. Kalau plusnya mungkin kita bisa lebih menghemat waktu, cuma dari segi minusnya emang kekurangannya, ketidakefektifannya materi-materi yang disampaikan terkesan lebih dangkal dan jadi kedalaman isi materinya saja yang berbeda dengan IPS waktu dulu masih bisa. Minat siswa bisa dibilang cukup bagus, mereka cukup antusias dengan pembelajaran IPS seperti mempelajari tentang penamakan alat, tentang apa namanya hubungan sosial masyarakatnya, seperti itu mereka sangat antusias dari pembelajaran IPS. Nah, untuk kesulitannya, kesulitan dalam pembelajaran IPS yang Bapak rasakan selama ini itu apa? Untuk kesulitan paling di apa ya? Untuk kesulitan paling di masalah ininya media. Kendala yang paling terasa itu di kelas 5 ada anak-anak, beberapa anak yang masih belum bisa baca. Untuk pencapaian target sekarang ini mungkin karena kemarin-kemarin waktu masih masa pandemi di sini di sekolah masih pembelajarannya tidak lama, masih banyak daring, dan di mana dari itu ternyata banyak siswa itu sebetulnya mereka itu tidak belajar yang belajar orang tuanya. Ya sekarang masih terlihat masih kebanyakan masih di bawah yang standar SD. Yang pertama untuk mengajar di sekolah dasar itu, yang pertama harus bisa menyederhanakan materi, terus juga yang kedua paling harus bisa ada kedekatan dengan siswa, tapi kedekatannya jangan sampai menganggap siswa itu menganggap gurunya itu teman, karena untuk mahasiswa sekarang betulnya udah ditunjang dengan internet yang bagus lah, sekarang udah kemampuan teknologi yang bagus, maka silahkan terapkan ide-ide yang ada di pikiran mahasiswa, terapkan di dalam pembelajaran semenarik mungkin. Terima kasih untuk saran dan pesan yang sangat berguna untuk kami. Namanya siapa? Maulana, kelas berapa Maulana? Kelas 5. Maulana cita-citanya jadi apa sih? Pemain bola. Maulana mau jadi pemain bola. Siapa pemain bola? Ronaldo. Karena Maulana ini suka main bola makanya. Nah, kalau misalnya Maulana belajar, kalau misalnya suka belajar penampakan bola, terus suka belajar budaya sosial. Kalau misalnya belajar kerjaan belajar, suka ini nggak sih? Suka ngantuk nggak sih? Enggak ya? Enggak ngantuk. Suka nggak belajar di sini? Nah, kalau misalnya belajar nih, nah ibu atau bapak dulu suka pakai ini, suka pakai yang ini fokus. Siapa namanya? Mau wawancara Zakia. Kalau Zakia sendiri cita-citanya ke depannya mau jadi apa sih? Mau jadi dokter. Berarti Zakia belajar di SD Cipta Yasa itu pengen jadi dokter ke depannya ya? Nah, ini udah deh. Berarti pengen jadi dokter, belajarnya harus rajin, persiapin dari sekarang ya. Terus ini, kalau Zakia itu pernah belajar tentang peta nggak?
Pernah. Apa yang Zakia ingat tentang peta? Masih ingat nggak? Peta itu, Zakia masih ingat nggak bentuk peta Indonesia? Masih? Coba sebutin deh 3 pulau yang ada di Indonesia kalau gitu. Mungkin masih ingat. Pulau. Kalau Zakia sekarang diamnya di pulau apa? Nah, Pulau Jawa. Satu lagi pulau apa? Kalimantan. Ada lagi? Satu lagi? Sulawesi. Nah, berarti Zakia masih ingat ya. Cuman mungkin agak gugup ya. Banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dong ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Devina Handayani Suherli dengan NIM 1901686 dan ini teman aku. Nama aku Afifah Veronisa dengan NIM 1905554. Nah, hari ini kita mau observasi nih, tapi observasinya kita di satu sekolah. Cuman ini lagi ada kegiatan, jadi kita ikut kegiatan. Jangan lupa nonton terus ya. Oke guys, di sini di samping aku udah ada Ibu siapa Bu? Oke, Ibu Sri ngajar dari kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Di sini kita ngobrol dikit-dikit aja lah ya, Bu. Ngobrol santai. Siswa terhadap pembelajaran IPS tuh gimana sih khususnya di kelas 6? Kalau kelas 6 itu sebenarnya banyak pelajaran sejarah. Jadi anak-anak itu kalau untuk yang tahu diri karena kemarin masa pandemi, jadi anak-anak agak kurang untuk mau baca. Ya banyak sih banyaknya yang HP gitu, tapi baca untuk pelajaran. Kesulitannya gimana sih yang dihadapi sama Ibu saat pembelajaran IPS yang berlangsung? Karena pembelajaran IPS itu banyaknya kita mempelajari kondisi nyata dengan sejarah juga, jadi kita memerlukan bahan-bahan yang bisa mengajak anak itu langsung langsung merasakan. Sedangkan kebanyakan IPS itu banyaknya hanya catatan bacaan kalau di textbook ya, sedangkan untuk anak-anak masih yang kurang untuk Gimana sih Bu hasil belajar siswa yang didapat itu apakah sesuai KKM ataukah di bawah KKM? untuk tahun ini? Ya. Karena kita ya itu efek dari pandemi kemarin, sehingga kita harus memberikan dorongan lagi keberadaan kenyataan pada pendidikan yang namanya lost learning itu memang kita hadapi sekarang. Adapun kemunduran kemampuan anak yang sekarang itu pada setiap tingkatan, tidak hanya kelas 6, itu benar-benar terjadi. Itu ya. Berarti untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya apa sih yang Ibu lakukan? Pertama-tama untuk IPS, pertama banyaknya catatan dan bacaan-bacaan yang umum. Oleh karena itu siswa dari awal mengusahakan untuk meningkatkan kembali kemampuan literasinya, terutama literasi terhadap kebanyakan itu materinya luas ya, mulai dari kehidupan sosialnya sendiri, tetap sejarahnya, sampai tentang pengetahuan dunia. Jadi literasi kemampuan literasinya. Metode apa sih yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran IPS? Apakah itu metode ceramah, permainan, atau kayak gimana? Kalau untuk ceramah, anak-anak sekarang udah lewat ya. Jadi kita lebih banyaknya bereksperimen atau mencari sesuatu sama anaknya sendiri. Jadi anak-anak tidak diajarkan ceramah saja. Jadi mungkin kita harusnya memberikan sebuah kasus ataupun misalnya kita berikan langkah-langkah tertentu agar anak mencari konten dari materi yang Jadi diawali dari permasalahan itu ya.
sebelumnya nih, apakah dalam pembelajaran IPS ini Ibu pernah menggunakan media pembelajaran? Adakah pesan atau saran untuk kita sebagai calon pendidik gimana sih ngadepin permasalahan-permasalahan kedepannya dari Ibu sendiri? Kalau untuk permasalahan pendidikan terutama mengajar, tentunya setiap sekolah akan berbeda. Oleh karena itu untuk yang baru, mahasiswa-mahasiswa baru lebih baik kita banyak mencari relasi ataupun informasi kepada guru-guru tentang permasalahan yang ada, karena setiap sekolah itu pasti beda. Tapi kita harus menanggapi permasalahan ini seperti ini, seperti A misalnya, anak tidak bisa membaca atau lambat membaca, bagaimana cara menanganinya. Bisa saja di setiap sekolah itu ada, tapi penanganannya setiap sekolah pun akan berbeda. Jadi banyak-banyak menggali ilmu, berkenalan dengan guru-guru yang sudah ada di sekolah, dan ya sharing aja lah. Oke, terima kasih Ibu atas sarannya. Semoga dapat dijadikan pelajaran gitu kedepannya. Oke, mungkin sekian guys wawancara bersama Ibu Sri. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih Ibu Sri. Guys, sekarang hari ini aku udah bersama salah satu siswa dari mana deh? Dari SDN 187 Lanung Husein. Oke, dari 187 Lanung Husein. Namanya siapa? Silva. Namanya Silva. Silva di sini lagi ngapain nih? Lagi camping. Lagi camping. Silva cita-citanya jadi apa? Jadi pramugari. Jadi pramugari. Kenapa pengen jadi pramugari? Karena belum pernah naik pesawat. Oh, jadi pengen jalan-jalan naik pesawat juga ya? Oke, mantap. Silva nih selama pembelajaran di sekolah sama siapa wali kelasnya? Sama Bu Dewi Darlina. Selama pembelajaran sama Bu Dewi Darlina, pernah nggak mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPS? Pernah. Kira-kira dari kesulitan itu, Silva lebih suka pembelajaran IPS itu yang kayak gimana? Apakah dari sejarah, pembacaan peta, apa yang gimana? Misalkan nih ada kegiatan ke museum, suka nggak kayak gitu? Suka. Lebih suka ke sejarah atau kayak jalan-jalan studi banding gitu keluar? Jalan-jalan keluar. Oke. Berarti kalau dari segi pembelajaran IPS yang lebih disulitin yang mana? Pembelajaran sejarah atau yang gimana ya? Hafalannya atau gimana? Hafalannya. Kenapa itu hafalannya susah? Panjang-panjang apa gimana? Panjang-panjang. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan nih Silva pembelajaran IPS pengennya kayak gimana? Biar Silva tuh lebih suka nih sama pembelajaran IPS, pengennya kayak gimana? Lebih gampangnya dengan cara gimana? Main-main atau gimana? Belajarnya sambil bermain gitu ya? Sambil keluar juga nggak? Sambil keluar. Oke teman-teman, mungkin wawancara kita hari ini sama Silva udah beres sampai situ aja. Jangan lupa nunggu lagi sama satu siswa lagi. Dadah. Guys, sekarang aku balik lagi nih sama salah satu siswa lagi. Namanya siapa? Naufal. Naufal punya cita-cita nggak? Punya. Cita-citanya jadi apa? Jadi tentara. Yang tadi jadi pramugari, yang ini jadi tentara. Suaranya lebih keras ya. Kenapa pengen jadi tentara? Apa ya? Iya, makanya karena gagah kah? Karena militer kah? Atau gimana? Lupa lagi guys, katanya nggak apa-apa. Kira-kira nih, Naufal, wali kelasnya siapa di sekolah? SK. Oh, Bu Dewi siapa yang tadi? Bu Dewi Darlina. Kalau yang ini Bu Dewi siapa? Bu Dewi Sri Utami. Oke. Sama Bu Dewi Sri suka belajar IPS nggak? Suka. Pembelajaran IPS mana nih yang menurut Naufal yang gampang banget? Apakah jenis kegiatan ekonomi, sejarah, proklamasi atau apa? Kegiatan ekonomi. Oh, kegiatan ekonomi. Oke. Kalau dalam pembelajaran IPS, Bu Dewi itu suka susah nggak ngejelasinnya? Apa gampang? Gampang dicakap sama Naufal? Ya, kalau satu nggak paham, diulangi lagi. Terus kalau misalkan dari
lagi. Novel nih suka pembelajaran IPS itu di luar apa di kelas? Kayak misalkan di luar kelas kita sambil bermain kemana? Atau lebih seneng ya udah kita di sekolah aja gitu. Lebih seneng kemana? Jalan-jalan atau lebih baik diam di sekolah? Jalan-jalan sambil healing gitu. Oke. Satu lagi nih, menurut Rehan. Begitu sulit lupakan Rehan. Kok Rehan sih harusnya Naufal? Maaf ya teman-teman ya. Menurut Naufal nih, pembelajaran IPS yang pengen banget Naufal ini pengennya belajarnya kayak gimana? Tadi kan pengennya main-main, pengennya kayak gimana? Biar lebih gampang kita teh pahamin, biar lebih kita tuh gampang banget buat dicerna. Mending yang mana? Melihat yang tidak ada di buku. Oh, berarti dia pengennya langsung ngelihat apa yang ada aslinya ya? Oke, mantap. Oke teman-teman, mungkin udah 2 siswa yang kita wawancarai. Sampai jumpa, dadah.